Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita jumpa lagi di sudut pandang Gerakan Pemuda Ansor Ngawi. Oke, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yaitu Mas Aris yang ada di depan saya ini. Nanti lebih jelasnya Mas Aris akan perkenalan sendiri. Nah, pada malam hari ini saya akan sedikit mengulas terkait relawan yang ada di Gunung Semeru yang sempat memuntahkan lahar kemarin erupsi. Nah, Mas Aris, Siap. Ya, saya kemarin melihat video di Facebook, di YouTube, itu Mas Aris sempat lari-lari waktu di sana. Nah, itu kenapa Mas Aris? Ya, jadi kami sebenarnya itu lari-lari itu karena ada instruksi langsung dari komando bahwasanya di atas itu terjadi erupsi kembali, tapi erupsi kecil sehingga kami diwajibkan untuk turun ke bawah. Nah, dalam hal ini kami menyelamatkan diri dengan tujuan nanti kita bisa menyelamatkan yang belum terselamatkan. Oh, gitu. Oke Mas Aris, video itu bisa kita lihat lagi. Ini videonya. Lihat lagi. Setelah kita melihat videonya tadi Mas Aris, itu oke, memang harus menyelamatkan diri itu sangat penting. Betul. Nah, ada video lagi Mas Aris. Ini video yang sangat viral. Nah, video yang sangat viral. Saya melihat di TV. Oh, itu ada Bagana dari Ngawi gitu. Bagana yang rompi di belakang itu tulisannya Banser Tanggap Bencana Ngawi. Itu tempatnya di bagian logistik Mas Aris. Nah, itu apa Mas Aris di sana memang tugasnya di bagian logistik atau apa itu? Sebenarnya di waktu itu untuk kami di Bagana sebenarnya ada di tim khusus untuk pencarian. Hanya saja kami melihat di bagian logistik itu kekurangan personil. Sehingga kami membantu di bagian logistik untuk dropping logistik dan lain-lain. Kebetulan saja waktu itu ada tim media televisi, sehingga waktu itu pas pengambilan gambar itu dari kami yang bekerja di sana. Seperti itu. Jadi ada suatu kebanggaan tersendiri bagi kami karena kami bisa berkontribusi langsung membantu masyarakat dan bisa disaksikan langsung oleh seluruh Indonesia. Maksudnya seperti itu. Coba sedikit cerita ini Mas Aris. Ini terkenalnya Mas Aris Pocong ya. Nah, sejarahnya Pocong itu bagaimana nih? Sedikit cerita ya. Kemarin Mas Aris menjadi personil kloter pertama dari Ngawi, yaitu Bagana ya. Banser Tanggap Bencana. Banser Tanggap Bencana. Nah, kloter pertama otomatis mungkin tahu keadaan pertama kali di sana. Itu seperti apa Mas Aris waktu di sana pertama kalinya itu? Ya. Jadi kami berangkat itu setelah pasca diklat sus itu. Kemarin di Kabupaten Ngawi sendiri mengadakan diklat khusus penerimaan Bagana dan Basada, Banser Tanggap Bencana dan Banser Husada. Waktu itu tepat hari Sabtu sore kejadian itu di Semeru. Nah, Minggu selesai diklat sus, kami beberapa rombongan relawan dari Kabupaten Ngawi langsung ke sana sekitar pukul 4 sore dan sampai sana itu subuh. Nah, di sana keadaan memang gelap, masih gelap, pagi hari masih gelap dan lain sebagainya. Dan di sana pun kami langsung disambut dengan letusan listrik, mungkin trafo ya, mungkin trafo karena memang itu suaranya keras gitu ya. Keras, karena mungkin emang posisinya masih hujan abu. Sehingga mungkin itu gitu. Hujan abu itu mengenai trafo karena panas dan lain sebagainya akhirnya meledak. Nah, waktu itu sehingga banyak masyarakat itu langsung berlarian. Tapi ledakan itu dikira gunung meletus lagi gunung, gitu ya? Oh gitu. Karena memang keadaan masih di situ masih mencekam, belum kondusif, belum
belum maksimal untuk mengungsi dan lain sebagainya. Waktu Mas Haris sampai sana itu apa yang dilakukan pertama, Mas? Kami yang pertama pertama kami datang di posko utama, posko induk di Basarnas untuk menyerahkan surat tugas. Karena kami berangkat memang berawal dari surat tugas. Tanpa surat tugas tidak mungkin kami berangkat ke sana. Jadi ada surat tugas yang memang ditujukan untuk bukti kalau kita emang ditujukan dari Ngawi untuk membantu kegiatan di Lumajang, diserahkan ke Basarnas. Setelah itu ada pembagian lagi, ada pembagian di Seru 1, Seru 2, dan Seru 3. Nah, berhubung itu kami berada pertama di Seru 3 untuk mengevakuasi jalan sehingga buat evakuasi yang lain-lain lancar. Kami pembenahan jalan yang kebetulan jalan itu memang posisinya penuh dengan pohon tumbang. Pohon tumbang dan juga bambu-bambu yang tumbang sehingga perlu dibersihkan dulu untuk evakuasi. Untuk akses evakuasi. Akses evakuasi. Sahabat Aris menjadi relawan ini dari Banser. Banser itu kebetulan Mas Aris masuk di satsusnya Bagana. Ya, betul, satuan khusus. Satuan khusus Banser Tangga Bencana. Nah, kesannya Mas Aris itu menjadi anggota Bagana yang langsung terjun di lokasi Gunung Semeru erupsi. Nah, itu kesannya bagaimana kesannya? Baik, saya pribadi sangat bangga menjadi bagian dari Bagana, Banser Tangga Bencana ini. Karena memang relawan itu tidak bisa dibentuk, tapi bisa ditemukan. Itu. Nah, di Bagana sendiri tidak satu kali, dua kali kita nimbrung di dunia kebencanaan seperti Semeru. Bahkan kemarin kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti di Pacitan, di Nganjuk, Laka Air di Madiun, dan lain sebagainya. Nah, sangat-sangat menjadikan suatu hal yang luar biasa bagi kami, khusus menjadi relawan ini adalah mampu menjadi kontribusi langsung, itu ada kebanggaan tersendiri. Tadi menjadi relawan kemanusiaan dengan panggilan betul jiwa ya gitu ya. Tidak semua orang mau karena semua ini tentang panggilan jiwa. Betul. Karena memang membantu sebuah bencana itu tidak semua orang. Banyak yang takut malah sahabat. Nah, banyak yang takut apalagi yang kemarin Mas Haris datangi itu gunung meletus. Nah, gunung meletus erupsi betul. Pasti banyak yang takut. Ya itulah relawan. Dunia relawan itu orang gila, dunianya orang gila. Kalau yang lainnya itu mungkin kenapa bisa dikatakan gila di saat terjadi bencana, mereka bersembunyi tapi kami malah muncul. Bukan gila lagi, kalau bukan gila apalagi ya. Ini Mas Haris kan menjadi Bagana, ya. Satsusnya Bagana. Betul. Nah, harapan keinginannya Mas Haris ini apa terkait dengan Bagana, dan nanti itu Bagana itu sebenarnya yang bagaimana? Nah ini mohon saya biar paham. Jadi saya gambarkan untuk Bagana sendiri. Bagana adalah satuan khusus yang dimiliki oleh Banser, yaitu Banser Tangga Bencana. Emang tugasnya, tupoksinya adalah menangani kebencanaan yang ada di wilayah kita. Nah, jadi menjadi Bagana itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita bila mana ada kebencanaan di sekitar kita, entah pohon tumbang, banjir, dan lain sebagainya. Jadi siapapun yang pernah kemarin ikut diklat sus Bagana, maka saya harapkan dengan sangat mereka ikut andil di dalamnya, ikut sering berkumpul dengan para relawan lainnya, sehingga pembelajaran yang nyata itu pasca pelatihan itu. Jadi langsung praktek begitu ya? Langsung praktek. Betul, kalau praktek. diklat kemarin kan beberapa teori dan praktek, hanya saja prakteknya kan simulasi. Nah, simulasi. Pasca inilah yang sebenarnya kami tunggu dari teman-teman Bagana yang kemarin diklatsus. Mari bersama-sama bila mana ada kegiatan-kegiatan atau sesuatu event tentang kebencanaan, langsung ikut dan bergabung. Di situ akan merasakan indahnya menjadi seorang relawan. Oke. Terima kasih Mas Haris. Nah, tadi kan bahwa Mas Haris sempat bilang bahwa Bagana itu bertugas menjadi
relawan bencana di sekitar kita. Betul. Tetapi Mas Haris ini sempat menjadi viral, video-videonya menjadi relawan di Semeru sana. Berarti kan tidak menjadi relawan bencana di sekitar, tapi bahkan di luar kabupaten. Begini, Mas Haris, tadi disebutkan bahwa bencana itu menjadi prakteknya langsung, akan tetapi kan kita tidak menginginkan sebuah bencana, Mas Haris. Nah, ini tadi sudah dibilang ada diklatsus, berteori, simulasi. Simulasi itu pengennya ya menjadi praktek aslinya, tapi jangan sampailah menjadi praktek yang sebenarnya ada bencana. Ini kita berharap tidak terjadi di sekitar kita. Ya, kami dari jajaran Bagana tetap siap ambil posisi terdepan bila mana ada surat tugas dari sebuah pimpinan. Kami akan menjadi garda terdepan. Ibaratnya etalase, kami menjadi etalase yang paling depan untuk bisa andil di dalamnya. Nah, intinya seperti itu. Siap berangkat. Tetap salam tangguh dan salam kemanusiaan adalah jiwa kami. Mabuk pelayanan dan uang terlalu lemah untuk di atas altar cinta. Kalau sudah cinta, kami datang. Oke, ini motonya Bagana luar biasa yang kelihatan tanpa mengenal lelah, walaupun ada perintah dari atasan, dari ketua cabang, bahkan Kasat Korcap gitu ya, langsung diminta untuk berangkat, tetap langsung berangkat. Siap. Oke. Kami siap. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab. Oke, luar biasa menjadi Bagana itu ternyata. Oke, terima kasih Mas Aris Pocong. Nah, ini sedikit Mas, kenapa kok namanya jadi Pocong ini? Ya ini, gimana ya? Pocong, identik dengan yang menakutkan, toh. Gitu. Identik yang menakutkan. Tapi sebenarnya bukan itu, lebih kepada sebuah keinginan dari seorang guru, awakmu ben eling mati. Intinya seperti itu. Jadi gitu. tidak ada kesan menakutkan. Tapi guru itu kenapa memberi nama Pocong? Awakmu itu ben eling mati, makanya Pocong. Tapi menjadi terkenal Mas nih. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti di lain waktu, mungkin akan ada wawancara lagi karena banyak ini Mas Haris yang harus dikulas sebenarnya. Cuma pada malam hari ini kita cukup sampai di sini dulu di sudut pandang Gerakan Pemuda Ansor Ngawi. Mantap. Salam tangguh dan salam kemanusiaan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.